Ada orang yang punya dorongan jiwa atau kecenderungan jiwa untuk lebih suka sendirian. Kita menyebut orang semacam ini yo namanya orang-orang introvert. Dia lebih nyaman, lebih bisa menikmati hidup dalam kesendirian. Jadi ini mengingat tadi ya, ada solitude, ada lonely. Orang-orang yang jenis ini itu justru lebih nyaman dalam kesendirian. Kalau kita gelisah kalau sendiri, orang-orang semacam ini itu lebih senang sendiri. Hadirnya yang lain itu merepotkan saja. Nah, kita lihat ya, saya tidak tahu teman-teman ada di sini apa enggak. Saya menyimpulkan secara umum saja dari berbagai sumber. Coba dicek ya, teman-teman masuk introvert apa enggak. Ini dulu pernah kita bahas agak panjang di sesi psikologi, saya lupa. Yang pertama begini, kalau teman-teman merasa berinteraksi dengan orang itu capek, lelah saya Pak melayani teman-teman itu. Nah, itu kemungkinan kita ada indikasi ke sana. Karena orang yang ekstrovert itu senang, gembira. Mungkin capek tapi dia bisa menikmati. Tapi orang-orang yang jenis introvert ini, dia merasa, alah, berjam-jam saya harus melayani tamu sebanyak ini. Bikin capek saja. Nah, itu teman-teman kok enggak pulang-pulang toh, yos. Saya mau tidur, saya segera ingin main game, saya segera ingin main itu. Nah, kemungkinan introvert. Yang kedua, circle-nya kecil. Orang-orang yang senang sendirian itu biasanya ya circle-nya enggak banyak. Temannya satu, dua, tiga, dan hanya itu-itu saja. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Orang semacam ini self healing terbaik menurut dia ya di rumah, di kamar. Kalian kan sering ngajak, yuk healing, yuk jalan-jalan. Healing itu kan selama ini kita mengartikan kemana tuh kayak jalan-jalan kayak. Tapi bagi orang ini healing terbaik itu ya di kamar. Jadi begitu masuk kamar itu disitulah surganya. Nah, kalau ada yang seperti ini mungkin kalian ada jiwanya agak introvert. Jadi lebih senang di kamar saja. Kemudian tidak suka lingkungan yang berisik. Kalau ada rame-rame dia, alah apa sih itu? Tidak senang dia. Dan lebih tertarik dengan aktivitas-aktivitas sendirian. Nah ini indikasinya. Implikasinya kadang-kadang wong karena orang-orang introvert ini juga kan pasti bergaul meskipun tidak intensif. Sering kali orang ini, apakah teman-teman pernah merasakan ini saya tidak tahu. Biasanya lebih suka berharap orang lain mengerti dirinya tanpa harus dia capek-capek menjelaskan. Jadi dia pingin, oh ya temanku itu ngertilah aku. Kok aku diajak jalan-jalan terus toh ya aku itu pinginnya di kamar. Mau tak tolak itu ndak enak, mau tak ikuti kok ndak cocok dengan seleraku. Mbok yo ngerti yo teman-teman itu. Dia memendam rasa ingin dimengerti. Jadi kalau teman-teman yang hadir malam hari ini sering merasa begitu. Orang-orang kok ndak paham-paham sih mauku ya. Kok ndak ngerti apa yang aku inginkan ya. Itu mungkin ada gejala-gejala di sana. Agak introvert. Saya tidak ngomong jelek ya. Introvert, ekstrovert itu bukan urusan baik buruk atau dosa atau pahala dan siksa, tidak ada itunya. Ini gaya kepribadian saja. Jadi kalau teman-teman merasa capek dengan hadirnya orang lain, merasa orang itu tidak ada yang paham diriku. Nah itu kemungkinan eh, gaya hidup kita gaya introvert. Kemudian seringkali mikirnya terlalu lama ketika ingin memutuskan sesuatu.
Termasuk ada istilah silent treatment. Jadi, coba saya misalnya punya teman ingin menjauh dulu sementara. Biar tidak terlalu terpengaruh. Tapi lama-lama terus jadi tidak akrab lagi sama teman. Jadi ada yang jenisnya seperti ini. Diajak sangat akrab tidak mau. Diajak terlalu intim tidak nyaman dia. Ketemu ya say hello, hai ada apa kabar, sudah makan belum, sudah selesai pulang. Jadi tidak detail-detail sampai akrab sampai gimana. Dia tidak nyaman dengan itu. Jadi ciri implikatifnya kadang-kadang mikirnya lama untuk bisa memahami orang, pingin yakin orang tidak membohongi saya, yakin orang mengerti saya, sampai akhirnya rasanya ya jadi tidak akrab lagi sama teman-teman. Dan kadang-kadang kecewa dengan dirinya sendiri. Saya itu kok begini ya, jangan-jangan saya itu kurang ramah ya. Jangan-jangan saya itu orangnya tidak enak diajak ngobrol ya, jangan. Sering kecewa, menyalahkan dirinya sendiri. Ini cirinya orang introvert. Kemudian kadang-kadang juga ekspektasinya tinggi pada orang lain. Akhirnya kecewa. Membayangkan temannya bisa memberikan apa, berbagi apa, memberikan apa. Tapi kemudian tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa kok dia estimasinya salah? Karena relasi sosialnya kurang. Sehingga kadang-kadang mungkin mudah ditipu orang, mudah dikecewakan orang. Dia tidak ngerti kalau orang gayanya kayak gini ini ya biasanya ngapusi. Oh kalau orang cengeng-cengeng kayak gitu itu tidak serius. Oh itu kan hanya yang akrab yang ngerti gitu. Kalian yang tidak terlalu intens dalam pergaulan di dunia sosial sering salah membaca. Nanti orang basa-basi dianggap serius. Mari mas. Oh iya, kadang-kadang wong itu cuma basa-basi kamu. Nanti ada, ayo silahkan. Itu kalau di sini ayo silahkan itu cuma basa-basi, jangan diminum beneran. Ya, nanti ada orang makan, sudah makan? Belum. Nah, itu ya kalau sopan santunnya sudah makan, sudah silahkan lanjutkan. Tapi kalau tidak ngerti ya gitu. Jadi karena tidak terlalu intensif dalam pergaulan, kadang-kadang salah estimasi, akhirnya kecewa. Ya mbok sekali-sekali mampir, itu basa-basi kamu mampir beneran. Harus hati-hati, karena pergaulan sosial ya punya rumusnya sendiri-sendiri. Ya, termasuk juga sering tidak enakan. Waduh, jangan-jangan teman saya marah ini. Waduh, jangan sering tidak enak. Jadi orang introvert itu karena apa yang dia rasakan tidak terekspos keluar, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi ini di antara cirinya. Nah, ada juga variasi-variasi, variasi unik. Ini sebenarnya ada jenis-jenis introvert tertentu yang khas. Misalnya ada istilah social introvert. Social introvert itu bukan berarti orangnya tidak bergaul, tapi circle-nya sangat kecil. Oh kalau sudah di circle-nya sih podo, sudah yo teriak-teriak, yo aktif. Ya. Tapi ganti circle diam dia. Nah, ini namanya social introvert. Kalau sama gengnya, wow aktifnya luar biasa, dia bisa jingkrak-jingkrak, dia bisa balapan motor dia bisa. Tapi begitu ganti circle, oh, dia pendiam. Nah, ini ada namanya social introvert. Mungkin kalian begitu. Kalau ketemu circle-nya di luar, wah kumat. Tapi begitu masuk circle ngaji filsafat, wah kok gini situasinya, kamu diem kayak orang soleh. Nah, ya itu social introvert. Jadi, kamu aktif hanya di circle-mu. Atau tipe thinking, pemikir.
Berbaur sih ya bareng sama teman, tapi kalau sudah berbaur diem saja mikir. Kadang duduk di pojok sambil menganalisis, sambil namanya thinking introvert. Tidak bisa diajak ngomong santai, guyon-guyon. Pokoknya dia mikir, menganalisis sekelilingnya. Ternyata kalau di kafe ini, ya itu mikir. Apa yang dilakukan anak-anak muda ini ya, masa depan bangsa gimana ya kalau anak-anak. Jadi yang lain ngobrol sepak bola, ngobrol K-pop, ngobrol apa, dia mikir masa depan bangsa. Nah itu akhirnya dia diem terus mikir, ya Allah ini nanti di akhirat gimana kalau ditanya malaikat ini. Nah, itu tipe thinking introvert. Ada yang jenisnya anxious. Anxious introvert itu orang yang cemas terus. Ya berinteraksi dia, tapi setelah berinteraksi terus dia bingung, aku tadi salah ngomong enggak ya? Teman-teman cocok enggak ya dengan gayaku? Komentar apa ya kira-kira teman-teman tentang yang saya lakukan tadi? Ini anxious. Kamu tiap hari khawatir dengan itu. Jadi ini kalau menurut gengku aku kayak gini ini cocok enggak ya? Sesuai enggak ya? Nah, ini namanya anxious. Kamu khawatir terus, khawatir salah, khawatir keliru, khawatir menyakiti, khawatir. Sehingga kecenderungannya kamu terus lama-lama jadi sulit aktif. Atau ada orang tertentu yang restrained. Restrained introvert itu yang tertutup sih sebenarnya. Ya seperti orang introvert biasa. Tapi lama-lama kalau sudah cair, oh itu dia sudah bisa terbuka, mungkin ngalah-ngalahi yang ekstrovert-ekstrovert. Awal datang itu pendiam, nggak ngomong, nggak ngomong. Besok ketemu masih diem. Hari ketiga, wah cerewetnya ngalah-ngalahi. Nah, itu restrained introvert. Baik, ini tipe-tipe orang yang bisa menikmati kesendirian. Mereka lebih nyaman kalau tidak bersama orang lain. Jadi orang lain mungkin bagi dia sifatnya mengganggu saja atau sekedar kewajiban-kewajiban. Kewajiban sosial, kewajiban budaya, kewajiban agama. Tapi bagi dia lebih nyaman kalau tidak ketemu saja. Nyusai saja kalau ada orang lain. Nah itu bisa begitu. Kalau bahasanya Sartre itu mungkin hell is other people. Orang lain itu neraka bagiku. Tadi tidak ada orang lain santai-santai. Begitu datang 5 teman ke kamar kos, sudah. Nge-lag sudah sinyalnya. Ini gara-gara ada mereka ini. Jadi ini gambaran tadi ya. Ada orang yang kesendirian itu memang dorongan jiwanya. Kita kan selama ini sering punya tesis manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa hadirnya orang lain. Tapi ternyata ada juga orang yang menganggap hadirnya orang lain itu masalah. Bikin repot saja, bikin ribet saja. Baik, ini satu perspektif ya. Saya tidak tahu yang malam hari ini hadir apa ada yang introvert atau tidak. Mungkin karena ini ngaji filsafat, mungkin banyak yang thinking introvert, mikir terus isinya. Tapi ya tidak apa-apa, wong ini memang forumnya belajar. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada orang yang memang dorongan jiwanya, dorongan ingin sendiri. Wawasan selanjutnya. Nah, ada banyak pandangan yang menyebut bahwa hidup ini hakikatnya memang sendirian. Jadi kondisi dasar kehidupan manusia itu sendirian. Mungkin teman-teman pernah dengar semacam peribahasa, kita lahir sendirian, hidup sendirian, dan mati juga sendirian. Berarti hakikatnya sendirian hidup ini. Kondisi murni dasar manusia itu sendirian.
Tapi kan dalam kenyataannya kita berhubungan, Pak. Kita berinteraksi dengan orang, Pak. Nah, interaksi dan hubungan itu kalau sendirian tadi yang hakiki, berarti interaksi dan hubungan itu sifatnya artifisial. Jadi sifatnya tidak hakiki. Tidak ada hubungan yang tidak berpisah. Semua hubungan, semua relasi pasti pada saatnya berpisah. Berarti memang hakikat hidup ini sendiri. Maka teman-teman tidak perlu malu, tidak perlu gentar kalau kamu sampai usia sekian kok tidak punya pasangan, sendiri saja. Loh, ini yang hakiki justru seperti ini. Jadi hakikatnya hidup itu justru ini. Nah, makanya di situ saya kutip ya, ini kalimat dari Osho. Osho ini seorang tokoh filosof spiritual mistik India, punya aliran namanya Rajneesh. Kapan-kapan kita bahas beliau, seorang manusia spiritual. Judul bukunya menarik. The Sound of One Hand Clapping. Suara satu tangan yang bertepuk. Itu lebih kesepian lagi itu. Jadi tepuk tangan tapi tangannya satu. Kata Osho, kita lahir sendiri dan akan mati sendiri. Di antara dua kenyataan tersebut, kita menciptakan 1001 ilusi tentang kebersamaan. Yakni semua jenis hubungan, pertemanan, permusuhan, cinta, kebencian, dan seterusnya. Kita menciptakan aneka halusinasi hanya untuk menghindari fakta bahwa kita adalah sendirian. Namun apapun yang kita lakukan, kebenaran tidak dapat berubah. Bahwa memang hakikatnya kita sendiri. Seperti itulah adanya. Daripada berusaha melarikan diri darinya, jalan terbaik adalah bergembira di dalam. Jadi, jangan sedih, jangan galau, jangan malu, jangan gentar. Kalau kita sendirian. Karena memang kita lahir dulu sendirian, nanti mati juga sendirian. Makanya tadi saya bilang ini lebih hakiki. Jadi kalau ada pertanyaan mana lebih hakiki, sendirian atau kebersamaan, lebih hakiki sendirian. Ini jawaban malam hari ini ya, karena minggu depan teorinya beda. Jadi makanya tadi saya bilang, ya kamu nikmati teori demi teori, nanti cari yang paling cocok untuk hidup. Jadi di sini maka bisa disimpulkan kesendirian itu kalau bahasa Jawanya kasunyatan. Kenyataan hidup. Nanti ada yang bilang, kenapa sih kok hakikatnya hidup itu sendirian? Karena kita ini menghidupkan diri kita, yang bisa memahami ya kita, yang mengerti kita ya kita. Tidak ada orang yang bisa memahami kita sampai detail, sampai level paling kecil. Yang sahabat paling dekat pun paling ngerti gambaran umum saja kita. Tidak ada orang yang begitu pahamnya tentang kita selain diri kita sendiri. Kadang-kadang kita capek-capek menjelaskan, temanmu cengenges-cengenges. Dicueki aku misalnya. Dengan rasanya kayak tidak dipedulikan. Kita kadang mati-matian untuk dihargai orang, dihormati orang. Tetap saja tidak dihargai, tidak dihormati. Sakit hati kita, rasanya kita disisihkan sendirian. Jadi kita hidup sendirian, kita lahir sendirian, dan nanti mati juga sendirian. Besok dihisap oleh Allah juga sendirian. Kalau bahasanya Al-Quran kan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang bisa menanggung dosanya atau bebannya orang lain. Yang kamu lakukan, kamu pertanggungjawabkan sendiri. Maka
Kesendirian adalah kasus nyata. Kenyataan hidup yang tidak mungkin bisa kita bantah. Baik, kita lanjutkan ya. Ini alasnya ini nanti kenapa nanti kesendirian itu penting dan menarik. Di sendiri yang positif dan sendiri yang negatif. Sendiri yang negatif itu kita menyebutnya kesepian. Kalau sendiri dan kita kesepian itu kan tersiksa. Kesepian itu di situ saya tulis bagian dari yang kita rasakan saat sendiri. Ada loh orang yang sendiri tapi tidak kesepian. Biasanya memang dia senangnya sendiri. Makanya saya sebut itu di situ ada istilah menyendiri. Menyendiri itu memang orang yang dorongan jiwanya ingin sendiri. Jadi ada loneliness, ada solitude. Itu saya ambil dari Paul Tillich, teolog filosof. Dalam bukunya The Eternal Now. Jadi apakah kesendirian itu menyakitkan, Pak? Kalau loneliness iya, tapi kalau solitude tidak. Nanti kita akan paham bedanya apa. Jadi kalau pakai istilah bahasa Inggris ya, ada alone, ada lonely, ada solitude. Alone itu sendiri. Sendiri itu fakta. Banyak orang yang tidak mau aku sendirian, tapi faktanya sendiri. Kenyataan hidup itu alone. Pak, saya datang ngaji sendirian. Nah, itu alone. Tapi kalau Pak, saya datang ngaji kesepian saya, Pak. Nah, itu rasamu. Nah, Pak, saya datang ngaji memang ingin duduk di pojok biar tidak terganggu. Nah, ini menyendiri. Nah, bedanya di situ. Ada orang yang sendiri dan tersiksa, ada yang tidak. Jadi ini bedanya ya, sendirian dan kesepian. Kalau ada temanmu, kamu sendirian enggak? Oh ya sendirian, tak temani ya. Enggak mesti dia senang kamu temani. Karena kalau dia pas sendirian dan dia sukanya memang sendirian, kamu datang dan menemani, itu dia terganggu. Allah, kamu malah menemani, ini makanan mesti jatahnya harus dibagi. Iya, mesti setelah ini minta hotspot mesti. Setelah ini, iya kan? Nah, kamu malah ganggu. Wong dia sendirian nyaman kok, kamu malah datang pengen menemani. Kecuali dia kesepian aku. Nah, butuh teman, itu baru kamu hadir menemani. Jadi ini kalian harus paham istilah-istilah dan situasi ya. Jadi orang yang sendiri itu tidak mesti kesepian. Karena memang kadang-kadang ada orang yang memang berupaya menyendiri. Jadi mungkin ngaji misalnya pengennya di pojok-pojok di luar-luar sana. Ngapain kok pengen menyendiri? Rokok saya tinggal separuh Pak. Kalau nggak mojok nanti duduk banyak teman habis. Ya, jadi tidak selalu orang itu tidak suka dengan kesendirian. Ada juga yang memang mencari kesendirian. Ya dalam situasi tertentu nanti ada banyak sekali situasi-situasi yang perlu kita dalam. Baik, jadi ini dasarnya ini ya nanti kita membahas ini. Antara yang positif dan yang negatif. Antara sekedar sendirian dan yang tersiksa oleh kesendirian namanya kesepian. Atau orang yang memang sengaja ingin sendiri. Hari ini banyak yang pakai istilah me time. Berarti ini iya, waktunya buat aku saja. Aku tidak pengen diganggu, tidak pengen. Pokoknya yang aku suka saja menikmati hidupku, diriku sendiri. Baik, kita lanjutkan. Kebencian pada diri sendiri itu lebih buruk daripada kesepian. Kalau masih kesepian saja mending.
Tapi kalau sudah benci dengan diri sendiri, wong diri sendiri kita itu kan kendaraan kita, wadah kita. Kok kita benci? Itu katanya John Irving, itu lebih buruk daripada sekedar orang yang kesepian. Kemarin kan kita definisikan kesepian itu sebagai sesuatu yang negatif. Itu pun masih mending daripada orang yang tidak suka dengan dirinya sendiri. Wong benci dengan orang lain yang di luar diri saja efeknya besar untuk hidup kita, apalagi benci dengan diri kita sendiri. Ya sebabnya nanti banyak. Tapi yang jelas ini yang harus kita waspadai, ini membuat hidup tidak bahagia, membuat orang tidak bersyukur, membuat pokoknya kita kecewa dengan hidup kita. Baik, yo biasanya orang seperti ini, orang yang membenci dirinya itu yo sulit tersenyum, sumpek hidupnya. Antara ideal yang dia impikan dengan kenyataan dirinya itu berjarak. Mungkin kalian ingin jadi ini, jadi itu, tapi kok kenyataannya masih gini-gini saja. Itu kalian gelisah. Mungkin pernah saya ceritakan ya, beberapa kali ada teman yang rajin ikut ngaji itu gelisah karena ilmunya sekarang banyak, ngerti macam-macam yang ideal-ideal, tapi dirinya tidak berubah. Pak, saya itu ikut ngaji sudah puluhan, bahkan mungkin ratusan sesi. Saya generasi awal ngaji, Pak. Tapi kok saya gini-gini aja ya? Nggak ngefek ya, Pak. Ya kalau pas wayahe ngaji sih rasanya pengen tobat-tobat, pengen. Tapi kok ya begitu keluar dari masjid, ya balik asalin. Nah, gimana sih Pak saya itu, Pak? Saya benci dengan diri saya, self-hatred. Benci dengan diri, merasa tidak berkembang. Ya, biasanya kayak gitu kan terus tak jawab untuk membesarkan hatinya saja bahwa enggak, sampean itu sudah berkembang lebih baik dibandingkan dulu. Dulu males ngaji, sekarang rajin ngaji. Itu kan sudah naik kelas sedikit. Dulu ngaji enggak paham-paham. Buktinya apa? Dulu enggak paham, dulu enggak gelisah. Orang tidak paham itu kan tidak bisa gelisah, wong tidak paham. Kegelisahannya ya hanya ketidakpahaman itu. Kebencianmu pada dirimu kan begitu kamu paham terus sadar. Oh, ternyata standarku masih di level bawah ya. Ternyata ilmuku tidak ada yang hidup selama ini. Itu kamu lumayan sebenarnya sudah naik kelas itu. Jadi bahwa masih belum bisa dihidupkan semuanya ya wajar. Wong segalanya butuh proses. Pelan-pelan. Nah, ini yang sering digelisahkan teman-teman muda. Antara ideal yang ada di kepalanya dengan kenyataan yang dihadapinya tidak sama. Kalau itu tentang dirinya, terus dia jadi benci dengan dirinya. Aku itu loh, wong cuma ndak punya duit aja kok jadi segelisah ini. Padahal katanya kemarin zuhud, katanya kemarin uzlah. Wah, kayak apa tuh aku itu. Nah, itu kita idealmu berjarak dengan kenyataan diri. Kayak wong kemarin sudah janji ndak banyak-banyak lagi buka medsos, tapi kok yo gatel pingin buka medsos. Begitu kamu buka terus nyesel sendiri, terus kamu marahi sendiri dirimu. Ini self-hatred. Baik, nanti kita lihat ya. Orang yang benci diri itu punya beberapa ciri khusus. Yang pertama, selalu melihat negatifnya dirinya. Pokoknya diriku itu apalah-apalah, pokoknya. Sudah tidak ada nilai. Padahal ada pinternya loh diri ini, tapi kamu lihat wajah saya itu jelek, sing ditonton itu terus. Padahal kamu geser sedikit loh, di balik wajahmu ada otak yang cerdas loh. Oh, kamu tidak bangga, kamu kok sibuk dengan wajah saja. Padahal mungkin wajahmu hanya sempurna sih, cuma ada jerawatnya saja 3 atau 4 itu. Tapi yo kamu sibuk lihat jerawat itu saja. Lupa banyak nikmatnya Allah yang lain loh di sekujur tubuhmu. Tapi kamu hanya lihat itu.
Hidupmu perfect, sempurna. Kurangnya cuma satu, belum punya pasangan, itu saja. Tapi itu kamu koyo-koyo wis arep mlebu neraka itu. Wis waduh, beratnya hidupku. Mau cuma itu saja. Jadi selalu melihat negatifnya diri. Itu ciri-ciri self-hatred. Yang kedua, biasanya terus membandingkan diri dengan yang lain, melihat di yang lain sisi positifnya, yang dalam dirimu sisi negatifnya. Sehingga terus muncul iri atau muncul dengki. Enak ya temanku itu, males kuliah tapi nilainya bagus-bagus. Kamu bandingkan. Saya juga males sebenarnya tapi nilaiku kok jelek ya. Kamu bandingkan dirimu dengan teman. Hidup selalu dalam perbandingan. Orang Jawa punya pepatah urip itu wang sinawang, saling melihat. Kita selalu saja melihat yang lain lebih dari kita. IP-mu paling tinggi, tapi lihat temanmu, enak ya teman-teman itu bisa ngobrol asik, bisa hidup santai. Saya kok enggak bisa ya? Nah, ini golongannya self-hatred. Kamu banding-bandingkan terus. Ojo dibanding-banding. Kama, kola, lagu dangdut. Baik. Yang ketiga, tidak percaya diri. Tidak pede. Jadi kamu merasa tidak bisa apa-apa, padahal banyak kebisaan. Pokoknya bahasa sederhananya minder. Disuruh apa-apa minder, padahal bisa. Sehingga kadang-kadang ya ketika ketemu momennya yang kamu harus menunjukkan kemampuanmu, akhirnya kamu gugup. Jadinya tidak maksimal. Begitu tidak maksimal, kamu lihat dirimu tambah rendah lagi. Tiba-tiba disuruh ngaji di depan orang banyak. Padahal kamu bisa kok ngaji, itu sudah lancar. Tapi begitu karena kamu minder, akhirnya tidak maksimal. Keluarnya sering salah diingetin orang. Terus kamu tambah drop, tambah minder. Ini hatred mindset. Self-hatred mindset. Karena kamu tidak percaya diri, akhirnya kamu tidak maksimal. Ketika kamu tidak maksimal, hasilnya tidak bagus. Ketika hasilnya tidak bagus, kamu tambah benci dirimu sendiri. Padahal kamu jago loh, padahal kamu hebat loh. Misalnya kamu nembak orang lain, nembak pasanganmu mesti langsung diterima. Tapi karena kamu tidak pede, nembaknya ragu-ragu. Akhirnya ditolak. Kamu terus tambah tidak pede lagi. Nah, ini self-hatred. Siklusnya. Yang keempat, ciri bahwa teman-teman benci dengan diri sendiri apa? Sulit menerima pujian. Wong orang itu sudah jelas-jelas muji kita loh, tapi kita merasa Anda itu mesti basa-basi saja. Ini mesti yo karena teman sendiri sih yo. Ngomongnya mesti coba di belakang ngomongnya mesti beda. Kita sulit dipuji, jadi dipuji orang kalau kita merengut saja, dipuji orang kita mencucu saja. Kok enggak seneng dipuji orang? Itu paling basa-basi, Pak. Itu enggak serius mesti. Ini self-hatred. Padahal mungkin orangnya tulus. Melihat kita mampu terus dia puji. Seandainya toh dia basa-basi, kita kan bisa membaca itu berarti dia menghargaiku, tidak ingin menyakitiku. Di titik itu pun kita kan tidak harus drop, tidak harus anti dengan pujian. Bahwa pujian itu membuat orang terlena, tapi kan kita menolaknya kan tidak harus segitunya. Jangan kok dipuji, wah hari ini kok ganteng sekali mas. Kamu basa-basi ya, mau ngomong yang enak saja, yang lainnya ya enggak. Ya diterima saja. Jadi sulit menerima pujian. Kemudian merasa bahwa orang-orang itu mesti melihatku semua dan secara negatif. Jadi kalau pas jalan misalnya ada orang nongkrong pinggir jalan, ini lihat aku, mesti lihat aku. Bajuku ada yang salah enggak? Terus rambutku ada yang keliru enggak? Pokoknya aku kelihatan pucet enggak? Kamu bingung, merasa orang itu matanya lihat kamu semua.
Dan kamu terus merasa kecil, merasa salah apa ya aku, kurang apa ya. Itu salah. Padahal orang di pinggir jalan itu kan, ya biasa kan ada orang lewat, ya dilihat, tapi ya enggak segitunya kok. Wah, mesti perhatian enggak begitu. Ya kayak kalian nongkrong, misalnya kalian yang di pinggir jalan, ada orang lewat kan biasa saja. Ada temanmu lewat ya biasa saja. Tapi yang lewat merasa nonton aku ya mesti. Ngomong jelek ngerasani ya mesti. Anu kan kamu gitu, curiga. Jadi pokoknya kamu anggap orang lain itu tidak suka kamu semuanya. Ini self hatred. Jadi kamu memberi dirimu beban yang sangat berat. Tadi dipuji merasa tidak nyaman, apalagi dikritik. Habis sudah. Kalau ada yang kritik itu langit runtuh sudah bagi orang ini. Padahal mungkin kritiknya simpel saja. Mas itu di mulutnya ada nasinya loh. Oh, kamu malunya kayak habis melakukan apa. Oh, biasa saja. Ya, kritik kecil saja. Sederhana saja. Mungkin kadang-kadang ya kritiknya penting. Tapi kan orang yang self-hatred ini begitu dikritik. Ya dia merasa bahwa dia hidupnya sudah rendah, hidupnya sudah kotor, hidupnya sudah kacau, hidupnya sudah tidak di rel yang seharusnya. Jadi ini berarti kalau teman-teman sering begini ya coba dicek jangan-jangan ada gejala self-hatred. Kita terlalu benci dengan diri kita, jadi kita waspada dengan diri kita sendiri. Begitu ada orang kritik kita merasa wah ini aku jelek ini. Padahal mungkin kritiknya itu hanya bagian tertentu dari diri kita. Mungkin baju kita, mungkin ngeritik potongan rambut kita, atau ngeritik wajah kita yang pucat karena jarang tidur. Tapi kita merasa diserang semua aspek diri kita. Nah, tentang kritik ini ya memang butuh ketahanan mental sendiri. Tidak sembarangan orang senang dikritik. Tapi orang yang hatinya luas dan terbuka biasanya lebih mudah menerima kritik secara positif. Tapi orang-orang yang self-hatred ini, yang benci dirinya itu biasanya panik kalau dikritik. Kalau teman-teman kok misalnya posting apa di medsos, terus dikritik orang, kok teman-teman langsung panik? Itu jangan-jangan ada gejala ini. Padahal ya biasa saja orang, apalagi di medsos. Kadang di medsos itu yang ngeritiknya iseng saja. Ini kok isinya muji-muji semuanya, tak tambahi kritikan yang misuh-misuh lah sekali-sekali. Nah, ya padahal itu iseng saja dan kamu nanggapinnya serius. Kamu tidak bisa tidur gara-gara satu komen itu padahal 100 komen positif. Hanya satu komen yang negatif, kamu terus tidak bisa tidur. Ini harus diperbaiki lagi, ini harus diubah. Akhirnya kamu ubah. Dan terbalik akhirnya yang muji satu, yang 100 tidak suka. Gara-gara kamu mudah panik. Nah, itu jangan-jangan kita agak self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri sehingga salah kecil satu saja kita anggap salah banyak yang besar. Kemudian ada lagi anggapan bahwa aku tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Kalau dekat dengan orang lain, jangan-jangan orang lain susah karena aku. Aku tidak betah dekat dengan orang lain. Nah, ini cara berpikir seperti ini ya, kemungkinan ada gejala self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri, kita menilai diri kita terlalu rendah. Ini mirip minggu lalu ketika orang agak antisosial. Kalau bergaul, adaptasinya lama. Dia menganggap dirinya susah nyambung dengan orang lain. Ini self-hatred mindset. Bahkan sampai yang terakhir, tidak berani bermimpi macam-macam. Tidak berani bercita-cita tinggi. Cita-citanya apa mas besok kalau sudah lulus kuliah? Tidak tahu saya apa ya saya bisa, apa ya saya mampu, apa ya saya... Ya, kalian kalau jawabannya begini ada gejala self-hatred. Kalian tidak percaya diri bahwa kalian bisa.
Sudah lulus sampai semester 6 sekarang bisa apa? Nggak bisa apa-apa saya itu, Pak. Nggak tahu ini. Itu rada minder gitu, jangan-jangan kalian benci dengan dirimu sendiri di kadar tertentu. Padahal ya kamu bisa, ya sedikit-sedikit saya bisa lah Pak filsafat, meskipun tidak terlalu dalam, tapi ya ngerti lah saya. Nah itu masih mending. Tapi kan banyak orang, saya tidak tahu, mungkin ada efek dari gaya orang timur yang lebih suka tawaduk. Jadi gayamu kayak tawaduk padahal sebenarnya minder. Jadi tidak percaya diri. Nah, ini coba kalian renungi ya. Ini ciri-cirinya saja biar lebih paham pengantar untuk self-hatred mindset. Dunia self-hatred, kebencian pada diri ini mungkin kelihatannya sepele. Tapi kalau tambah lama, tambah kronis, apalagi terus jadi akut, bisa membahayakan dirimu. Tambah benci itu ya tambah merusak hidup. Yang jelas orang yang benci dirinya merasa dirinya rendah. Low self-esteem. Kebanggaan dirinya anjlok sudah. Dia jadi tidak pede. Mau apa-apa, wah nanti kalau keliru wong saya itu, kalau begini-begini tidak bisa. Mau ini, mau itu terhalang. Itu namanya low self-esteem. Kebanggaan dirinya rendah. Yang kedua, self-deprecation. Self-deprecation itu mengecil-ngecilkan dirinya. Sebenarnya bisa sih ngaji dikit-dikit, tapi alah kemampuan ngaji saya itu rendah, Pak. Sebenarnya sudah bisa sih ngomong di depan umum sedikit-sedikit, kamu merasa, alah enggak ada apa-apanya, Pak. Jadi kamu punya kemampuan mungkin, punya keahlian, mungkin punya keistimewaan satu dua, tapi kamu anggap dirimu itu enggak ada apa-apanya. Jadi kamu merasa pokoknya kecil saja, kamu merasa tidak pantas saja, kamu merasa tidak layak saja, itu self-deprecation. Jadi kamu degradasi sendiri dirimu, kamu rendahkan sendiri dirimu. Orang yang seperti ini nanti bisa self-sabotage, mensabotase dirinya sendiri. Harusnya bisa jadi juara sih, kamu kecil-kecilkan sendiri dirimu, akhirnya nggak jadi juara kamu. Harusnya kamu sudah pinter jadi ahli pidato, tapi ya karena kamu jarang tampil akhirnya ya sampai hari ini tidak berkembang. Yang mensabotase dirimu siapa? Dirimu sendiri. Nanti kita bahas agak panjang ini. Self sabotage ini. Bagaimana kita mensabotase diri kita sendiri. Hati-hati kalau sampai level self harm, menyakiti diri. Biasanya kalau sudah menyakiti diri ini ya levelnya sudah agak depresi. Nah, nekat sudah. Mas, jangan banyak makan itu. Nanti sakit sampai darah tinggi loh. Nggak apa-apa, mati yo ben. Anu yo ben. Nah, aku biasanya wis mulai. Iki rotok gawat kalau sudah begitu. Jadi salah ya sudah. Rusak ya ben. Hancur-hancur lah sekalian. Nah, itu biasanya kalau sedang patah hati begitu. Di self-harm. Menyakiti dirinya sendiri. Ah, ini atmosfernya. Dunia kebencian terhadap diri itu ternyata ya bersinggungan dengan harga diri, nilai diri, sabotase diri, dan juga menyakiti diri sendiri. Yuk ya, kita mulai malam hari ini latihan. Karena model self-hate ini yang seperti saya sebut tadi adalah ciri orang yang hidupnya tidak bahagia. Tidak mungkin dia bersyukur, wong merasa hidupnya berat, dan jadi beban, baik bagi dirinya maupun lingkungan sekelilingnya. Kita lanjutkan.